Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali hari ini dengan materi listrik dinamis. Nah, pada listrik dinamis ini kita akan membahas arus listrik, ya, seperti terlihat pada PowerPoint-nya. Jadi yang kita bahas adalah arus listrik, hukum pertama Kirchhoff. Nah, kalau hukum keduanya nanti di SMA kamu pelajari dengan guru yang bersangkutan. Kemudian hukum Ohm. Di tiga ini sebenarnya ada banyak materi yang mau kita bahas pada listrik dinamis ini. Jadi untuk kita cicil, tiga ini dulu kita bahas. Oke, pada listrik dinamis kita pelajari apa itu yang disebut dengan arus listrik. Apa sih arus? Ya arus listrik. Arus adalah aliran muatan. Nah, kalau dalam fisika harus jelas alirannya kemana. Aliran muatan itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kebalikan dari muatan negatif. Kalau muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi arus listrik itu adalah aliran muatan. Kalau layaknya air mengalir dalam selang. Selang penghantar muatan itu seperti selang dalam air gitu. Nah, besarnya aliran muatan listrik itu disebut juga kuat arus. Jadi kalau kita bicara kuantitasnya, berapa kuantitas arus listrik itu? Nah, kita sebut namanya kuat arus listrik. Dia disimbolkan dengan I. Ya. Nah, dia disimbolkan dengan I seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kuat arus listrik dirumuskan dengan apa? Kuat arus listrik itu dirumuskan dengan banyaknya muatan mengalir per tiap detiknya. Jadi I sama dengan Q bagi T. Ya, rumus ini nanti bisa kita rubah. Q bisa jadi I kali T atau T sama dengan Q bagi I. Nah, seperti kita ketahui muatan listrik itu seperti kita pelajaran terdahulu bahwa apa? Satuannya adalah coulomb, satuan waktunya sekon. Kalau I satuannya adalah ampere. Ya. I satuannya ampere disingkat dengan A. Lanjut. Nah, ini kita lihat, saya kasih contoh soal yang sangat ringan sekali, yang mudah sekali. Arus listrik sebesar 5 ampere mengalir selama 1,5 menit. Nah, ingat anak-anak, kalau dia dalam menit, maka kita harus tukar ke detik. Kenapa? Di sini dimintanya waktunya dalam detik. Ya, dalam sekon. Maka kamu harus tukar ini 1,5 ini menjadi detik. Jadi 1,5 ini kalikan 60. Nah, ini dapat 90. Nah, yang dicari itu Q. Kalau Q yang dicari, maka kita kalikan dia. Jadi dari sini kita ambil persamaannya I sama dengan Q per T, maka Q sama dengan I kali T. Tinggal kamu kalikan aja. 5 kali 90, 450. Gampang kan? Tidak susah kan, ya kan? Jadi saya nggak pakai istilah guys gitu ya. Ya kan? Gampang kan, nak? Saya pakai istilah ya, nak, ya. Gitu lebih baik daripada guys. Saya nggak pakai guys, ya. Gitu. Ini saya udah pakai peci nih, udah cakep banget nih saya. Lanjut. Yang kedua, kita masuk kepada hukum berikutnya, hukum Kirchhoff. Ini bagian yang paling penting dalam fisika listrik dinamis. Apa itu hukum Kirchhoff? Kirchhoff itu nama aslinya Gustav Robert Kirchhoff. Ya kan, orang Jerman, bukan ya Jerman sebelah kiri Kerawang. Ya, itu. Jadi ada dua hukum yang dia keluarkan. Nanti hukum keduanya nanti kamu belajar di SMA di kelas 3. Yang kita belajar hukum 1. Hukum satunya mengatakan apa? Besarnya jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan itu jumlahnya sama dengan kuat arus yang keluar dari titik itu. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Gitu. Kuat arus masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Jadi kalau 3 ampere masuk, keluar juga harus 3 ampere. Gitu ya. Kalau 3 ampere masuk, keluar 2 ampere, nah itu aneh itu kan gitu. Ini hukum Kirchhoff gitu. Ya. Aneh kenapa ya? Berarti di sini nggak ada korupsi. Sekian masuk, sekian juga keluarnya, gitu. Pahami itu. Ya, berapa yang masuk? Segitu yang keluar. 5 ampere masuk, 5 ampere keluarnya. Ya, gitu. Nah, itu kan. Nah, sekarang lihat ini. Lihat gambar ini. Lihat sketsa ini. Ini yang masuk, ini titik percabangan ini nih, saya bikin sini nih. Ini titik percabangan, ini titik percabangan. Once again, saya bilang ini titik percabangan junctionnya di sini. I1 masuk, I2 masuk, ini yang masuk. Yang keluar 3, I3, I4, I5. Nanti jumlah I1 tambah I2 harus sama dengan jumlah I3 tambah I4 tambah I5. Sesuai dengan ketentuan Kirchhoff. Ya, gitu. Jadi saya ulangi lagi. Berapa yang masuk? Yang masuk berapa? I1 sama I2.
jumlah I1 tambah I2 harus sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Begitu, ya. Gampang, ya. Lanjut. Nah, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kamu tinggal baca. Jadi, kuat arus yang keluar dari titik cabang itu I3, I4, I5, ya kan? Yang masuk itu I1 dan I2 gitu ya kan? Yang masuk kan I1, I2 nih. Kuat arus yang masuk kan I1, I2. Saya bikin tanda merah masuk. Ya kan? Gitu ya. Nah, yang keluar itu apa? I3, I4, I5. Jadi jumlahnya harus sama. Maka sesuai dengan ketentuan Kirchhoff, sigma I masuk, ini sigma nih, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, oleh karena itu nanti I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Lebih enaknya nanti kita lihat pada contoh soal gitu. Oke? Lanjut. Nah, ini dia, ini contoh soal. Ya. Guys, contoh soal guys. Yang masuk berapa? Yang masuk ini. Ini titiknya ini kita lihat nih titiknya. Yang masuk ini dia. Yang masuk perhatikan. I1, I2, I4. Yang keluar siapa? I3. Ya kita susun persamaannya. Ya kan? Ini. Yang ditanya berapa? I3-nya. Nah, di sini ada jawabannya. 1, 3, 5, atau 10. Kita lihat. Kita selesaikan. Nah, kita kumpulkan yang masuk. Yang kumpul seperti tadi. Yang masuk berapa tadi? Ya, yang masuk I1, I2 sama I4. Nah, seperti itu kumpulkan I1, I2, I4. Sama yang keluar berapa? I3. Nah, tinggal kita jumlahkan berapa? Masukkan harganya. I1 5, I2 3, I4 2. Jumlahkan aja itulah I3. Gampang kan gitu, tidak sulit. Ya, gitu. Nanti ada nanti kita masuk pada rangkaian listrik yang agak lebih rumit sedikit gitu. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya kita masuk pada hukum Ohm. Nama aslinya George Simon Ohm. Dia menemukan hubungan antara beda potensial listrik dengan kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar. Dia katakan apa? Kuat arus listrik itu dengan potensial, beda potensial, sebanding. Artinya apa? Kalau beda potensial naik, ya kan? Maka kuat arus juga naik. Pak, beda potensial itu apa? Kita peroleh dari mana nilainya? Kita peroleh dari sumber tegangan. Sumber tegangan itu kita peroleh dari mana? Ya bisa baterai, bisa listrik di rumah. Itu sumber tegangan yang menghasilkan tegangan. Yang itu yang menghasilkan beda potensial. Jadi kalau beda potensialnya naik, maka arus praktis naik. Contoh gini aja deh, kita punya senter di rumah. Kasih satu baterai, nyalanya redup. Kasih 2 baterai, nyalanya semakin terang. Waktu kita nambah baterai itu kita nambah potensialnya. Artinya semakin tinggi beda potensial, maka semakin besar kuat arus yang ditimbulkan. Oke? Jadi maka beliau membuat seperti ini. I sebanding ini approximately I sebanding dengan beda potensial. Oke? Ya, itu sebanding dengan potensial. Nah, coba lihat berikut ini, ya. Jadi kata beliau apa? Semakin besar beda potensial, sudah saya jelaskan, semakin besar beda potensial pada ujung-ujung penghantar, maka semakin besar kuat arus listrik yang mengalir. Lanjut. Nah, perhatikan ini. Coba lihat the relationship between current and voltage. Gitu. Soal-soal dikit biar dibilang hebat. Ya, kosamnak kaleng-kaleng. Sedap. Nah, perhatikan ini, nak. Lihat ini. Ada hubungan antara, coba di sini. Jadi beliau menemukan hubungan seperti ini. Hubungan antara V itu beda potensial dengan kuat arus. Coba lihat, kalau di 4, tegangannya 4 volt, ya, maka arusnya 0,2 ampere. Lihat ini. Ini kalau tegangannya 8 volt, arusnya 0,4 ampere. And then, kalau ini 12, ini 0,6 kuat arusnya. Oke? Ini kalau dia 16 volt, maka arus yang dihasilkan 0,8. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita apa? Kita temukan harga perbandingan yang sama. Nah, di sini kita lihat apa? Semakin tegangan naik, lihat nih kan ini harga tegangan tuh kan makin naik dari 4, 8, 12, 16. Kan ini si grafik makin tinggi kan ya. Nah, kita lihat titik potong antara grafik tegangan dan kuat arus membentuk garis miring yang makin ke atas, semakin tinggi. Nah, kita lihat ini. Ini angkanya tetap. Ya, jadi di sini kamu bisa baca sih berdasarkan hasil penelitian George Simon Ohm
membuat satu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata grafik tersebut membentuk satu garis lurus yang condong ke kanan melalui titik pusat ke koordinat 0,0. 0,0 di sini nih titik pusatnya. Dari grafik ini Om menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan untuk penelitian. Jadi hasil bagi yang bilangan tetap, kalau kita lihat 4 bagi 0,2 itu 20. 8 bagi 0,4 juga 20. 12 bagi 0,6 juga 20. 16 bagi 0,8 juga 20. Hasil baginya adalah bilangan tetap. Nah, bilangan tetap inilah yang kita namakan nanti dengan apa? Hambatan listrik. Ya, atau hambatan kawat penghantar gitu. Ya, gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa rumuskan, ya. Nah, ini sudah kamu tinggal baca, sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut ya, ini dia. Lanjut ya. Nah, hasil harga perbandingan itu kita rumuskan begini. R sama dengan V bagi I. R sama dengan V bagi I. V itu kan beda potensial. Itu sudah kita pelajari tadi adalah kuat arus atau current dalam bahasa Inggrisnya. V dalam volt ya. Beda potensial dalam volt, kuat arus dalam ampere. R itu adalah hambatan pengkarat atau resistance. Satuannya ohm untuk menghormati Simon ohm tadi. Ya kan? Tapi disimbolkan biasa dengan ini di fisika disimbolkan dengan apa? Tanda omega, huruf omega begini, huruf Yunani kuno gitu. Ya. Oke. Nah, lihat contoh ini anak-anak. Nah, ini kita belajar gambar rangkaian. Ya. Coba lihat rangkaian ini. Rangkaian ini diberi tegangan, ya lihat ini simbol batu baterai, diberi tegangan 12 volt. Mengalir arus 0,4 dari sini, ya kan? Nanti arus mengalir dari mana? Dari positif ke negatif. Itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Positif itu kan potensial tinggi, negatif itu potensial rendah. Jadi arus mengalir pada rangkaian ini 0,4. Waktu dia diberi supply 12 volt. Kita susun apa yang diketahui seperti ini. Ya, tuh. Gaya turunnya lama-lama nih tuh. Ya, seperti ini turun. Nah, V-nya sama dengan 12, kuat arus I sama dengan 0,4. Yang ditanya hambatannya atau R. Ingat, hambatan itu R. Ya. Nah, itu lihat jawabannya. Loh, itu jawabannya. Ya. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi R sama dengan V bagi I. Berarti 12 bagi 0,4 sama dengan 30. Ya, itu. Ya, oke. Ya, sudah kita sudahi dulu. Ya, itu nanti kamu silahkan kerjakan soal. Jangan tidak ada ngerjakan karena saya laporkan ini ke Pak Fikri atau saya laporkan ini ke Pak Hendra, ke Pak Fikri dan ke wali kelas, ke Pak Fikri dan ke Pak Hendra. Jangan tidak dikerjakan. Kalau kamu ada kesulitan, jangan segan-segan hubungi saya, ya WA saya 0852 1084 6571. Saya bersedia menantimu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjuang, selamat mengerjakan. Semoga kita bisa secepatnya kembali ke sekolah, ya. Oke.